Eh, Rekaman dari masing-masing kelas itu saya share di masing-masing kelas supaya full pengetahuan yang didapat. Karena keterbatasan waktu. Baik, langsung saja kita mulai konsep dengan alam semesta yang kegiatan diskusinya meliputi teori terjadinya alam semesta, teori terjadinya tata surya, asal mula kehidupan di bumi, dan bumi sebagai biosfer. Mungkin 1 dan 2 yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Nanti yang berikutnya saya kirimkan rekaman dari kelas selanjutnya. Nah, kita mulai dari teori terjadinya alam semesta. Banyak teori yang berkemuka, terutama dari para ahli, yang bagaimana alam semesta itu terjadi. Nah, kalau dulu mungkin ke mitos atau apa ya kan. Nah, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka muncullah berbagai teori yang mengkaitkan bagaimana alam semesta itu terjadi. Nah, konsep alam semesta itu pandangan orang tentang alam mengalami perkembangan sepanjang zaman karena dipengaruhi oleh pengetahuan yang berkembang di setiap zaman. Nah, awalnya muncul paham geosentris, di mana menyebutkan bahwa orang yang berpaham di geosentris itu menyatakan bumi adalah pusat dari alam semesta. Semua benda yang langit yang ada berputar mengelilingi bumi. Nah, pandangan ini itu datangnya di 25 sebelum Masehi. Bayangkan lah ya. 25 tahun sebelum Masehi kan. Nah, silakan dibayangkan. Dulu mereka berpandangan bumi adalah pusat alam semesta. Semua kira-kira ilustrasi gambarnya begini. Bumi warna biru, semua ini mengelilingi bumi, termasuk matahari. Nah, itu dulu paham geosentris. Orang yang hidup pada sebelum Masehi. Ada di sini yang hidup dulu, zaman dulu. Hari ini dia reinkarnasi gitu enggak? Enggak ya? Oke, baik. Itu paham pertama. Nah, kemudian ada heliosentris. Nah, heliosentris ini matahari adalah pusat dari alam semesta. Semua benda langit yang ada berputar mengelilingi matahari. Nah, ini si Kopernikus tahun 1530. Jadi, Kopernikus menyatakan matahari adalah pusat dari alam semesta. Semua berputar mengelilingi matahari. Kira-kira begitu. Itu tahun 1530. Bayangkan. Kalau sekarang kita diskusi belajar bumi pusat tata surya, maka sudah dinyatakan Kopernikus di 1530 tahun yang lalu. Tahun 1530. Nah, oke ya. Nah, kemudian ada 3 teori terjadinya alam semesta. Yang pertama itu disebut dengan teori keadaan tetap, fix. Pencetusnya 3 kosmolog Inggris. Kosmolognya apa ya? Apa itu kosmolog? Ada yang tahu? Apa istilah kosmolog untuk menyatakan apa gitu? Ada tiga kosmolog Inggris yang bernama Fred Hoyle, Herman Bondi, dan Thomas Gold. Ada yang kenal ini? Ini fotonya. Ada? Masa nggak kenal kan? Tapi kan pendidikan bahasa Inggris. Tahulah harus orang Inggris harusnya. Ya kan? Oke, alam semesta itu tidak berawal dan tidak berakhir, kata 3 kosmolog Inggris.
Jadi teori keadaan tetap itu menyatakan bahwa alam semesta itu tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, materi yang ada memadat kemudian menjadi galaksi. Galaksi yang terbentuk tidak akan pernah kembali ke pusat hipotesis alam semesta. Nah, alam itu tidak berawal dan tidak berakhir, tiba-tiba aja ada gitu. Asalnya dari mana? Dari materi yang memadat di semua tata surya menjadi galaksi. Kira-kira begitu. Kata tiga kosmolog, ya, dengan menyebutnya teori keadaan tetap. Tetapnya itu di situ maksudnya gitu. Ada dia. Nah, berikutnya teori ledakan atau dentuman hebat. Nah, sampai sekarang dianggap sebagai teori yang berhasil dalam menjelaskan terbentuknya alam semesta. Ini konsep yang kita ceritakan saat ini adalah konsep pengetahuan terkait terbentuknya alam semesta secara ilmu pengetahuan. Nah, bisa benar, bisa tidak, ya kan? Teori ini, yang ledakan atau dentuman hemat ini, dikembangkan oleh Georges Lemaitre, didasarkan kepada pengamatan terhadap bintang-bintang di langit. Nah, bintang yang berasal dari serpihan suatu massa yang sangat besar yang kemudian meledak. Nah, serpihan ini memiliki energi yang besar sebagai massa pijar. Jadi alam semesta itu terbentuk karena adanya ledakan. Ledakan dari bintang yang membentuk berbagai massa yang kecil-kecil. Jadi misalnya lah ya, bumi kita ini merupakan bagian serpihan dari ledakan zaman dahulu kala, kira-kira begitu. Nah, itu ya. Nah, berikutnya ada The Big Bang Theory, inilah dia, ya kan? Ledakan itu ya kan. Awal mulanya sampai sekarang, nah ini. Nih, saya nggak bisa mengartikannya, kalian mengartikan. Yang jelas ada ledakan yang terjadi menyebabkan serpihan dan membentuk berbagai apa ya namanya, galaksi-galaksi atau materi-materi yang ada di sistem tata surya yang pada akhirnya membentuk suatu alam semesta. Kira-kira begitu. Kalau cerita suhu, dulu itu panas, makin lama makin dingin. Di tata surya, bukan di bumi ya. Ini konsepnya konsep alam semesta, tata surya. Nanti silahkan kalau mau memastikan suhu di tata surya kita itu minus 270 derajat Celcius, silakan Anda berangkat menjadi astronot, kira-kira begitu. Sekarang kan ada ya, orang berwisata ke luar angkasa. Jadi luar angkasa itu selain sebagai objek penelitian, tapi objek wisata juga sudah dikembangkan ke arah sana. Silahkan Anda kalau mau berwisata di luar angkasa, silahkan. Saya dukung. Jangan lupa bawa oleh-olehnya gitu ya. Baik, kemudian teori alam semesta berayun. Ya, dasarnya itu teori dentuman hebat. Nah, kira-kira isinya itu adalah serpihan materi yang tadi itu, yang meledak tadi itu, bergerak saling menjauhi satu sama lain, pada akhirnya berhenti. Sekarang kan pertanyaannya, siapa yang menyebabkan dia, kenapa dia berhenti dan melambat? Kan gitu. Pertama kan meledak, membentuk serpihan. Serpihan ini satu sama lainnya saling menjauh. Nah, satu ke utara, selatan, berbagai penjuru lah ya. Nah, lama-lama dia lambat pergerakannya dan berhenti. Kenapa berhentinya serpihan ini berbeda-beda ya kan? Itu perlu pertanyaan sebenarnya. Kalau melihat ini. Nah, dengan adanya gravitasi, terjadilah pemampatan. Pemampatan itu menuju padat ya.
Kemudian katanya meledak lagi dan terus meledak-ledak. Lama-lama jadi kecil. Nah, hal ini menunjukkan bahwa alam mengalami pemuaian dan penyusutan. Tidak ada materi yang hilang atau tercipta, yang ada hanya perubahan susunan saja. Kenapa terjadi perubahan susunan? Menurut teori alam semesta berayun, karena terus terjadi ledakan. Terus terjadi ledakan. Nah, lama yang besar menjadi kecil, kan gitu ya. Kalau yang besar meledak kan menjadi kecil-kecil. Itu yang dimaksud dengan teori alam semesta berayun. Nah, udah 3 teorinya ya. Dentuman, alam semesta berayun, keadaan tetap. Nah, itu teori terbentuknya alam semesta. Alam semesta itu bukan bumi saja. Alam semesta itu mencakup seluruh tata surya yang ada. Tata surya. Jadi kalau ada nama orang Tata dan Surya, maka itulah bagian dari konsep alam semesta. Ada di sini namanya Tata Surya? Ada ya. Oke. Nah, tiga teori pembentukan alam semesta itu didasarkan kepada pengetahuan manusia. Nah, kalau ceritanya ke konsep religius nanti berbeda lagi. Yang menciptakan pasti ada dan itu akan berakhir. Itulah namanya yang kita sebut dengan kiamat, ya kan? Nah, berakhir ya kan? Menuju kehidupan berikutnya. Nah, itu tadi itu konsep secara ilmu pengetahuan. Pandangan manusia terhadap sesuatu yang pastinya manusia punya keterbatasan untuk menggali sesuatu. Ya, yang 3 konsep tadi. Nah, kemudian kita masuk ke teori terjadinya tata surya. Konsep tata surya itu adalah kelompok benda langit yang terdiri atas bintang dan benda-benda langit yang mengitari bintang tersebut. Nah, tata surya itu subsistem dari suatu sistem yang kita sebut dengan galaksi. Jadi galaksi itu yang besar, kemudian di dalam galaksi ada subsistem namanya tata surya. Dalam tata surya itu ada bintang dan planet, bukan planet ya, planet. Bedanya, bintang bisa mengeluarkan cahaya sendiri, kalau planet tidak menghasilkan cahaya sendiri. Nah, makanya kalau nama kalian bintang, harusnya dia bisa memancarkan cahaya dari rona wajahnya. Kalau nggak bisa, ganti nama, nggak usah bintang, planet aja nama dia, gitu ya. Ya, itu beda antara bintang dan planet. Nah, planet kelihatan bercahaya jika memperoleh cahaya dari matahari kemudian memantulkannya. Jadi pusat cahaya, misalnya bumi ya, ada sisi gelap, ada sisi terang. Itu akibat dari pantulan sinar matahari. Ketika bumi bergerak pada porosnya, apa sebutannya? Rotasi atau revolusi? Rotasi, Sir. Nah, munculnya siang dan malam. Itu akibat dari sinar matahari. Nah, itu ya konsep tata surya, ada bintang dan planet. Bintang itu kelihatan malam-malam kalau nggak mendung. Nah, nanti boleh kalian beli teleskop yang harga berapa dia? 500-an sudah bisa, kayaknya bisa melihat bintang gitulah ya. Anda tahu, pingin jiwa apa namanya? Itulah. Oke, kita lanjut. Nah, ini tata surya. Pusatnya ini matahari besar ya. Nah, ini yang kecil-kecil ini serpihan tadi. Ini meteor. Ini Jupiter ya, bercincin ya, planetnya. Nah, mereka ini berputar pada jalurnya.
Seandainya tidak ada ini jalur, maka muncul nanti saling bertabrakan. Itu kalau konsep religius itu dalam agama kan pada akhirnya mereka seluruh ini akan bertabrakan. Maka hancurlah kan gitu ya. Nah, bayangkan lalu kalau terjadi tidak berada pada lintasannya masing-masing. Nah, akan terjadi tabrakan yang mengakibatkan ledakan tentunya. Nah, jadi dia ada lintasannya. Nah, kemudian terjadinya tata surya. Nah, teori tentang terjadinya tata surya ada yang menyebut dengan hipotesis kabut, ada hipotesis planetesimal, ada hipotesis pasang, dan teori nebular. Ini tata surya ya, beda dengan alam semesta tadi. Yang pertama hipotesis kabut, pencetusnya Immanuel Kant, orang Jerman, tahun 1755. Tata surya berasal dari kabut gas, nebula. Nah, itu katanya. Teori nebula, mula-mula kabut itu diam dan dingin. Kemudian terjadi perputaran dengan arah yang sama karena terdapat gravitasi dan partikel gas. Akhirnya kabut memadat, suhu meningkat, maka muncullah planet. Ilustrasinya begini, ini gambarnya. Pertama, ini asap, kemudian dia berputar terus lama-lama memadat yang tengahnya ini, muncul dia. Nah, yang paling tengah inilah disebut dengan matahari. Itu teori nebula. Nah, akhirnya begini. Nah, itu teori nebula ya. Nah, kemudian seorang filsuf dan ahli matematika dari Prancis. Ini apa hubungannya ya matematika sama penciptaan tata surya? Perbedaannya sama si Immanuel Kant adalah bahwa kabut gas itu sejak awal sudah panas dan berputar. Kalau si Immanuel Kant menyatakan pertama itu dingin, lama-lama dia berputar menjadi panas. Ilustrasinya begini, kalau kalian main apa ya? Main apa namanya itu yang diputar-putar, gasing ya? Nah, pertama-tama suhunya coba nanti ukur. Begitu kalian putar, dia berputar di tempatnya itu, panas nggak? Nah, kira-kira begitu. Dia berpedoman pada gitu, ilustrasinya begitu. Nah, tapi kalau si Pierre de Laplace, nah kayak mana bacanya? Itu awalnya kabut itu sudah panas dan berputar. Itu aja bedanya sama si Immanuel Kant. Kan itu pertama dingin suhunya, kalau si Pierre ini sudah panas. Nah, nanti disatukan keduanya namanya hipotesis kabut Kant-Laplace. Nah, ini orangnya. Kalau kamu kenal kalian berarti kalian termasuk orang zaman dahulu gitulah ya. Nah, kemudian ada teori kondensasi. Pencetusnya Gerald P. Kuiper. Tata surya berasal dari kabut gas pijar dan debu yang bergumpal dan berputar terus-menerus. Sampai di sini hampir sama kan sama yang kemarin amen tadi. Ya. Sampai di kalimat ini masih sama dengan teori yang sebelumnya. Nah, gumpalan kabut inilah yang disebut dengan nebula. Nah, kabut gas pijar itu terdiri gas hidrogen dan helium. Saya nggak tahu kapan dia mengeceknya itu. Hidrogen dan helium. Kemudian mengalami kondensasi, berputar, kemudian kehilangan energi, dingin, membeku. Akhirnya pecah menjadi bagian-bagian kecil, dimulai dari bagian luar. Nah, ini dia nih. Kan pertama begini, ya. Ini yang nomor A. Nah, lama-lama dia mengalami kondensasi, dingin, dan memampat. Nih. Nah, kemudian bagian yang terluar, sisi terluarnya itu pecah menjadi kecil-kecil.
Nah, itulah yang menjadi planet-planet itu. Nah, gini dia. Yang besar di tengah itu tetap dia. Itu yang disebut dengan matahari. Menurut si teori kondensasi. Paham ya? Bedanya untuk paham belum ya? Nah, kalau ini, kita mulai dari yang ini ya. Kalau yang si Immanuel Kant sama si Pierre itu, dia pertama dari gas, kemudian berputar di situ. Nah, lama-lama dia membentuk poros. Nah, kemudian yang tengah matahari, yang ini itu melepaskan cincin-cincin gasnya. Nanti cincin gas ini menjadi planet. Itu si Immanuel Kant sama si Pierre. Kalau si Gerald, itu planet itu muncul karena itu adalah bagian terluar dari yang memadat tadi. Yang memadat ini, bagian terluarnya itu pecah kecil-kecil, menjadilah planet-planet. Nah, kira-kira begitu. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan kalian paham lah ya. Saya pun menjelaskannya pun bingung sebenarnya. Nah, susunan tata surya. Oke, baik. Tata surya itu terdiri dari 8 planet. Nanti dicek lagi, betul nggak 8 planet? 4 kasat mata dan 4 lain hanya bisa dilihat dengan teropong dari bumi. 4 kasat mata itu bisa kita lihat kalau cuaca bagus. Kalau 4 lain tidak bisa dilihat, tapi dilihat dengan teropong dari bumi, maka beli nanti teropongnya. Susunannya kira-kira begini, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dilihat dari bumi, maka ke-8 planet itu dibedakan, ada namanya planet dalam dan ada planet luar. Planet dalam itu orbitnya berada di antara matahari dan bumi. Itulah Merkurius dan Venus. Kalau planet luar, orbitnya di luar bumi. Itulah urutan dari Mars sampai Neptunus. Mars, Mayu, Saune, ini siapa yang buat? Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kalau Antigon punya anak, bagus juga nih buat namanya. Mayu, Saune. Apa itu? Itu singkatan dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Apa artinya? Planet luar. Nah, ya, nanti kalau ujian ingat ya, ada planet dalam, ada planet luar. Susunannya begitu. Nah, ini susunannya. Mana bumi di sini? Apa nih? Merkurius, Venus, ini bumi. Yang masih biru. Biru ya, masih cantik ya. Ya kan? Kalau sekarang enggak lagi ya kan? Udah hancur-hancuran ya kan? Nah, planet dalam itu yang 2 ini. Planet luar mulai dari sini sampai kemari. Venus itu bisa dilihat, warnanya biru. Mars itu bisa dilihat warnanya merah. Waktu senja misalnya. Katanya, saya pun belum pernah lihat. Nah, 8 planet dalam tata surya. Kita mulai dari 1 matahari. Terdiri dari gas H2 dan He. Inti matahari diduga ya, bisa lebih besar, 20 juta derajat Celcius. Bayangkan itu. Belum sampai ke situ kita sudah melepuh. Nah, lapisan tipis yang menyelimuti inti matahari suhunya lebih rendah, 6.000 derajat Celcius, disebut fotosfer. Di luar fotosfer disebut atmosfer. Matahari adalah sumber kehidupan di bumi. Kenapa matahari sumber kehidupan di bumi? Karena dia satu-satunya cahaya yang bisa menghasilkan makanan oleh produsen, bantuan dengan matahari. Itulah tanaman. Nah, kalau nggak ada matahari, bayangkan apa yang terjadi kalau tidak ada matahari. Bisa nggak kalian bayangkan? Matahari nggak ada. Kan ada di belahan bumi yang lain itu, dia 6 bulan baru muncul matahari, 6 bulannya terang terus gitu.
Ya, ada yang malamnya nggak ada gitu, ada yang gelap aja. Nah, fotosfer itu tersusun dari 2 lapisan, yaitu kromosfer sebelah dalam, yang di luar disebut namanya korona. Oh, korona ya. Ternyata korona itu sudah ada bagian dari fotosfer. Nah, lapisannya 2, sebelah dalam namanya kromosfer, lapisan luar namanya korona. Nah, saya cepat saja karena sudah mau habis. Kita lanjut yang kedua, Merkurius. Kira-kira ukurannya sepertiga diameter bumi. Rotasinya sangat lambat, 59 hari. Berarti 29 hari malam terus dan 29 hari siang terus. Nah, jadi kalau kalian tinggal di Merkurius, seperti itulah kejadiannya. Hampir 1 bulan kalian malam, 1 bulan lagi siang. Pada siang hari, suhu mencapai 2000 derajat Celcius, malam hari minus 22.270 derajat Celcius. Makanya tidak bisa dihuni oleh kelompok manusia, kayak kita. Ada di sini yang tahan sama air panas, kalau disiram? Nggak ada ya. Kalau ada yang tahan, berarti bisa dia hidup di Merkurius. Atmosfernya sangat tipis dan tersusun dari gas He. Dari bumi dikenal sebagai bintang sore, karena hanya dapat dilihat pada saat matahari akan tenggelam dan saat matahari akan terbit. Nah, gitu. Nanti sore kalian cek lah ya, muncul nggak? Nah, pada saat akan tenggelam. Tidak memiliki satelit. Oke, lanjut. Kemudian ada ini apa ini? Venus. Ukurannya hampir sama dengan bumi. Tampak paling indah karena mampu menyerap cahaya matahari dengan baik, dikenal sebagai bintang kejora. Ternyata bintang kejora itu adalah Venus. Kecepatan rotasinya belum diketahui pasti, diduga suhunya mencapai 400 derajat Celcius. Makanya belum bisa ditinggali. Walaupun dia seperti menarik, indah, tapi suhunya 4.400 derajat Celcius. Bumi, nah ini nggak usah ditanya lagi lah ya. Nah, kemudian Mars. Mars paling dekat dengan bumi, ukurannya separuh bumi, memiliki kutub utara dan selatan. Hampir sama ya dengan bumi ya. Permukaan Mars ini tanah gersang. Atmosfernya terdiri dari CO2 dan suhunya minus 67 derajat Celcius. Ini yang sedang diusahakan oleh beberapa ahli untuk ditinggali. Kemudian ada Jupiter. Letak Jupiter sangat jauh jika dibanding 4 planet pertama. Tapi bisa dilihat susunannya. Gini. Rotasinya 10 jam tiap putaran, memiliki 16 satelit. Bayangkan itu ya. Pesawat tabrawak yang berhasil mendekati adalah Pioneer dan Voyager. Nah, kemudian Saturnus, dia terbesar kedua setelah Jupiter. Karakteristiknya adalah memiliki cincin, rangkap 2. Suhunya minus, bisa ditinggali ya. Uranus juga begitu. Kemudian Neptunus, ukuran seperti Uranus, letaknya juga berdekatan dengan memiliki 2 satelit berwarna kehijauan. Atmosfernya tersusun atas CH4 dan NH3, tidak bisa dihirup itu ya. Nah, baru-baru ini ditemukan planet baru yang diberi nama Gliese 581G. Nah, oke, dari ketiga yang tadi itu bumilah, ini seperti ini dia. Planet baru seperti bumi, suhu tidak terlalu panas dan dingin, ada cairan seperti air. Dapatkah manusia hidup di sana? Nah, nantilah kita tengok ya kan. Oke, saya sampai di sini untuk kelas ini. Nanti materi selanjutnya itu tentang teori asal mula kehidupan dan struktur bumi akan di kelas yang lain. Nanti rekamannya juga akan saya share ke grup ini. Begitu ya, karena keterbatasan dari